Bab 010. Tidak ada masalah apa-apa kok. Aku hanya senang saja Diana sudah sembuh sampai bisa berbelanja sendiri. Oh ya, Gisela, sebagai saudara dari Diana, aku ingin berterima kasih kamu sudah menemani Diana berbelanja. Kamu nggak perlu bilang makasih. Memang sudah seharusnya sahabat membantu sahabatnya. Pagi tadi, saat Gisela sedang di kantor, Diana tiba-tiba menelpon dan minta ditemani belanja. Dengan senang hati Gisela langsung mengiyakan. Tidak mengganggu pekerjaan di kantor karena pekerjaan Gisela sebagai agen properti. Kebetulan sedang tidak ada klien, jadi Gisela membantu Diana sepuasnya. Aku senang Diana punya sahabat sebaik kamu Gisela, Bianca tersenyum. Nah, karena sekarang Diana sudah sampai di rumah, kamu bisa pulang. Sudah Gisela tebak. Bianca pasti mengusirnya, sejak dulu selalu begitu. Ya udah kalau gitu Lily, aku pulang dulu ya. Gisela menghela napas panjang dan melangkah pergi, namun... Tunggu. Langkah Bianca terhenti. Terkejut tiba-tiba Diana menghentikannya. Karena selama ini setiap Bianca mengusirnya, Diana selalu diam. Karena itu, selama 1 tahun ini, tepatnya setelah Bianca kembali, hubungan Gisela dan Diana merenggang karena Bianca seolah menjauhkan Gisela dari Diana. Bibi tolong bawakan belanjaan saya dan antarkan Gisela ke lantai 2, katakan pada Chef Charlie untuk menyajikan minuman dan camilan terbaik yang pernah dia buat untuk sahabat berharga saya, Gisela. Baik, Nyonya. Loh. Gisela nyaris meneteskan air mata mendengar itu. Ini pertama kalinya Diana berani membelanya di depan Bianca. Lily, terima kasih. Gisela ingin sekali memeluk sahabatnya sekarang. Mari non Gisela, Bi Siti mempersilahkan Gisela menaiki tangga menuju ke lantai 2. Sekarang di sana, hanya ada Diana dan Bianca yang saling menatap. Bianca ingin tertawa sekarang. Sungguh berani. Benar-benar berani. Memang sudah waktunya Diana didisiplinkan. Bianca tidak mau menunda-nunda lagi. Diana, udara di luar bagus bagaimana kalau kita menikmati secangkir teh sambil menikmati udara di teras rumah. Diana berdecih. Dia tamu di sini, tapi dengan tidak tahu diri menawarkan minuman pada Diana seolah-olah pemilik rumah. Wow, luar biasa. Aku punya tempat yang lebih bagus untuk mengobrol. Oh ya, di mana? Dan disinilah mereka. Di ruang tamu. Benar ruang tamu untuk menyambut tamu. Itulah tempat yang paling cocok untuk Bianca. Bagaimana Bianca? Apa kamu merasa tertampar sekarang? Diana puas melihat wajah memerah Bianca. Silakan duduk, Bianca. Bibi buatkan minuman untuk tamuku. Baik, Nyonya. Bianca mencoba tenang, meskipun terbakar api kemarahan. Baiklah, kita bicara di sini. Dengan perasaan kesal Bianca duduk di sofa seberang Diana. Tak lama Bibi datang membawa 2 cangkir teh untuk Diana dan Bianca. Teh ini bukan selera Bianca. Seandainya Jenita masih bekerja di sini, Jenita pasti langsung menyajikan minuman dan makanan kesukaan Bianca. Terima kasih, Bi, ucap Bianca ramah. Jika semua pelayan yang bekerja di rumah ini adalah pilihan Kairo maka mereka akan melaporkan apapun yang terjadi hari ini pada Kairo. Jadi Bianca harus ramah pada mereka. Tentu saja untuk menarik perhatian Kairo. Diana, sudah lama kita tidak mengobrol santai begini. Padahal dulu setiap hari kita sering bertemu dan minum teh bersama. Bukan cuma itu, kita juga sering hangout, belanja bersama, intinya kita sangat dekat. Oh ya. Iya, orang-orang mengira kita akan bermusuhan, tapi sebenarnya kita sangat dekat. Kenapa orang-orang mengira kita musuhan? Jadi kamu belum tahu. Kalau gitu, aku ceritakan dari awal. Sebenarnya kamu bukan anak kandung mama dan papa. Kamu bukan putri keluarga Marquez.
Aku adalah putri Marquez yang sebenarnya. Ibu kandung kamu yang seorang pelayan di rumah mama dan papa, menukarkan aku dan kamu. Selama ini kamu memakai identitasku, aku hidup menderita dan kesusahan sedangkan kamu hidup penuh kebahagiaan dan berkelimpangan harta. Elroni sekali kan, Bianca tersenyum dengan menunjukkan mata penuh kesedihan. Aku yang putri kandung keluarga Marquez hidup menderita, sedangkan kamu putri seorang penjahat hidup bahagia, apa kamu tidak merasa bersalah Diana? Kamu mencuri hidupku. Kamu memisahkanku dengan kedua orang tuaku selama 24 tahun, kamu juga merebut kakakku. Kamu bahkan mengambil Mas Cairo, laki-laki yang seharusnya dijodohkan denganku. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu menikmati semua ini? Apa kamu menikmati hasil curian ini? Apakah tidak ada rasa bersalah di hatimu? Ya ampun, Diana menutup mulutnya syok. Maafkan aku Bianca. Maafkan aku. Bagaimana bisa aku sejahat ini padamu? Aku sudah merebut segalanya darimu. Maafkan aku. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Kamu mau berlian milikku. Kamu mau uangku. Katakan. Katakan apa yang kamu mau. Bianca. Aku akan memberikan semuanya. Bianca tersenyum. Benar seperti dugaannya. Meskipun hilang ingatan, Diana tetaplah Diana yang bodoh. Itu yang ingin kamu dengarkan. Apa? Aku tanya Bianca, kalimat penuh penyesalan dengan derai air mata, itu yang ingin kamu dengar dariku. Apa-apaan ekspresi Diana sekarang? Kenapa wajah sedihnya menghilang dan berubah datar? Diana, tidak, aku tidak merasa bersalah kalau kamu ingin tahu apa yang aku rasakan setelah mendengar cerita. Sedihmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan? Memangnya apa yang aku lakukan? Apa aku yang menukar kita? Apa bayi yang baru lahir bisa jalan sendiri dan menukar keranjang bayinya, sampai kamu menyalahkanku karena kita tertukar? Tapi ibumu si pelayan itu yang menukar kita. Bisa-bisanya kamu tidak merasa bersalah sedikitpun atas apa yang dilakukan oleh ibu kandungmu. Kamu dan ibumu memang sama-sama saja. Kalian tidak punya hati. Tahu dari mana pelayan itu ibu kandungku? Apa? Kamu masih tanya? Pelayan itu sendiri yang bilang padaku di detik-detik sekaratnya dia telah menukar bayi mama dengan bayinya. Dia tidak ingin kamu, putrinya, hidup menderita. Bianca benar-benar emosi. Kemarahan, kebencian, kesedihan, bercampur aduk dan meluap-luap. Tatapan mata Diana yang tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun membuat Bianca semakin marah. Kamu sudah seharusnya membayar kejahatan ibumu. Kamu harus membayar waktu 24 tahun yang aku habiskan dalam penderitaan. Aku tanya kamu tahu dari mana pelayan itu ibuku. Aku sudah bilang pelayan itu mengatakan sendiri kita ditukar. Bianca hilang kendali dan berteriak. Tes DNA aku dengan kedua orang tuaku sama. Terbukti jelas aku putri kandung ke orang tuaku. Aku putri kandung keluarga Marquez yang sebenarnya. Oke, fine, kamu putri kandung keluarga Marquez yang kaya raya dan hebat. Tapi yang aku tanyakan mana buktinya aku putri kandung pelayan itu? Mana tes DNA aku dengan pelayan itu? Bianca mengepalkan tangan. Kamu ingin tes DNA? Baiklah. Aku akan menggali makam ibumu. Tapi jika terbukti kamu anak kandung pelayan itu, jangan harap aku akan memaafkanmu dengan mudah. Aku akan menghancurkan tulang-tulang ibumu sampai tak bersisa. Dengan begitu seumur hidup kamu akan dihantui rasa penyesalan karena tidak berusaha melindungi sisa-sisa tubuh ibumu di dunia ini. Kamu akan menyesal. Bruak. Bianca mengamuk. Memecahkan semua barang-barang di apartemen untuk melampiaskan kemarahan. Dadanya bergemuruh. Rasanya ingin menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya.
Sudah lama dia tidak semarah ini. Terakhir kali memecahkan barang saat Diana menolak menyerahkan Kairo. Saat itu Bianca ingin sekali langsung membunuh Diana dengan tangannya sendiri supaya perempuan sialan itu menyusul ibunya. Tapi kemarahan Bianca karena penolakan Diana saat itu dibayar tuntas dengan kehancuran rumah tangga Diana. Bianca puas melihat Diana selalu menangis dan semakin lemah. Namun sekarang, bagaimana bisa aku mati kutu di depan Diana si bodoh itu? Bagaimana bisa Diana melawanku? Seharusnya dia berlutut seperti dulu. Seharusnya dia bersedia mencium kakiku dan menyerahkan segalanya padaku. Apa yang salah? Di mana letak salahnya? Bianca mondar-mandir sambil menggigit bibir bawahnya. Diana tetaplah Diana yang bodoh. Seharusnya meskipun hilang ingatan dia tetap patuh. Pasti ada yang mempengaruhi Diana. Apa mungkin Gisela mensugesti Diana untuk melawanku? Sial, aku kecolongan. Seharusnya meskipun Diana hilang ingatan aku tidak boleh lengah. Si Gisela sialan itu pasti melindungi Diana. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Sambil terus mondar-mandir, Bianca berpikir keras. Membongkar makam pelayan itu. Benar. Itu ide bagus. Pasti masih ada tulang-tulangnya untuk melakukan tes DNA. Setelah terbukti pelayan itu ibu kandungnya, Diana tidak akan berkutik lagi. Tapi bagaimana kalau pelayan itu bukan ibu kandung Diana? Bianca mencoba mengingat-ingat lebih detail percakapannya dengan pelayan itu sebelum meninggal. Benar, pelayan itu hanya mengatakan telah menukar mereka. Menukar Diana dan Bianca. Lalu pelayan itu menyebutkan alamat rumah Marquez dan meminta Bianca untuk kembali pada orang tua mereka. Pelayan itu tidak mengatakan Diana adalah anak kandungnya. Tapi kenapa? Apa alasan pelayan itu menukar mereka jika bukan karena ingin anaknya si Diana itu jadi anak orang kaya? Ark sial. Kenapa jadi semerepotkan ini sih? Tapi aku harus tetap melakukan tes DNA Diana dan pelayan itu. Jika benar mereka ibu dan anak kandung, aku akan membuat Diana dihinggapi rasa bersalah setiap hari. Jam 8 malam, Bianca tiba di rumah, kakinya lemas tak bertenaga ketika memasuki rumah. Rambutnya sedikit acak-acakan dan matanya sembab. Sontak saja, Melissa yang menyambut kedatangannya, syok melihat kondisi putrinya sangat kacau. Sayang kenapa? Kenapa mata kamu sembab begini? Tanya Melissa khawatir. Ayo ikut mama. Dengan lembut dan penuh kasih sayang Melissa merangkul lengan putrinya dan membawanya masuk ke dalam ruang tengah. Di sana ada Pradana, Papa Bianca dan Evander, kakak Bianca, yang sedang mengobrol. Mereka juga terkejut melihat Bianca seperti habis menangis. Ada apa? Tanya Evander khawatir. Laki-laki berusia 30 tahun itu sangat menyayangi adiknya. Melihat kedua mata adiknya yang sembab begitu bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Sejak Bianca kembali, Evander berjanji akan menyayanginya dan membuatnya bahagia. Evander akan membayar semua waktu yang terlewatkan selama 24 tahun ini bersama adik kandungnya. Dia juga berjanji tidak akan membiarkan Bianca menderita lagi, apalagi meneteskan air mata. Lalu sekarang, Evander melihatnya menangis. Sebagai kakak, hatinya sakit sekali. Sayang, kenapa? Pradana juga khawatir. Cerita sama mama, tadi siang kamu pamit ingin menjenguk Diana kan? Apa tadi sesuatu di sana? Lia, Ma. Semua ini karena Diana. Karena hilang ingatan, aku menjelaskan bahwa aku dan Diana tertukar. Mama dan Papa adalah orang tuaku sedangkan orang tua Diana adalah mantan pelayan di rumah ini. Tapi Diana tidak terima dan menuduhku berbohong. Dia memaki dan memarahi. Katanya aku cuma orang asing yang mengaku-ngaku sebagai anak Mama dan Papa. Katanya aku sudah menukar hasil tes DNA. Hiks.
Bianca menundukkan kepala dan menutup wajahnya dengan telapak tangan sambil terisak-isak. Isakan pura-pura tapi selalu bisa membuat kedua orang tua dan kakaknya dilanda kesedihan. Bahkan setelah dia hilang ingatan dia masih bisa menyakitimu. Evander geram sekali. Jika hanya itu aku masih bisa menahannya, Kak. Tapi saat Diana mengatakan aku tidak pantas menjadi anak mama dan papa karena aku dibesarkan di lingkungan kumuh, aku sedih sekali. Diana juga bilang meskipun dia anak pelayan, mama dan papa lebih menyayangi Diana daripada aku. Tidak sampai di sana, Diana juga bilang aku tidak terpelajar, bodoh, jelek, dan tidak pantas menyandang nama belakang Marquez. Diana bilang mama dan papa akan membuangku karena aku tidak pantas di sini. Bianca meraih tangan mamanya dan menggenggam erat. Pipinya telah basah oleh air mata membuat perasaan mereka sendu sekali. Aku tahu aku tinggal di lingkungan kumuh dan diasuh oleh pelayan. Tapi aku janji, Ma, Pa, aku akan berusaha menjadi anak baik untuk kalian. Tolong jangan membuangku. Setelah 24 tahun, aku baru bisa merasakan kebahagiaan bertemu kalian, keluarga kandungku. Aku tidak mau berpisah lagi dengan kalian. Kalau kalian ingin membuangku karena Diana lebih baik daripada aku tidak akan punya alasan untuk hidup lagi. Hicks. Sayang, apa yang kamu bicarakan, Nak? Tidak mungkin mama dan papa membuangmu. Melissa berkaca-kaca dan merengkuh putrinya dalam pelukan. Hatinya sakit mendengar tangisan putrinya. Benar, mama dan papa tidak mungkin membuangmu. Kamu putri kandung mama dan papa. Jangan dengarkan omongan Diana. Tes DNA itu juga dilakukan di 5 rumah sakit yang berbeda dan hasilnya sama. Tidak mungkin ada kesalahan. Jadi, jangan sedih lagi ya. Pradana mengusap punggung putrinya dengan lembut. Diana anak pelayan jahat itu, hanya mencoba melemahkan hatimu, Bianca. Benar kata papamu, jangan dengarkan dia. Kamu adalah putri mama dan papa yang paling berharga. Kami tidak akan pernah membuangmu. Justru kami yang merasa bersalah karena tidak mengenali putri kami yang sebenarnya. Kami orang tua jahat karena telah membesarkan putri yang salah. Maafkan mama, Melissa menangis terseduh-seduh. Hatinya diliputi rasa bersalah. Tidak, Ma. Mama tidak perlu meminta maaf. Mama dan papa tidak salah apa-apa, pelayan itu yang jahat. Diana yang seharusnya membayar semua kejahatan ibunya, tapi Diana tidak menunjukkan rasa bersalah. Dia justru menyerangku dan menyalahkanku, katanya aku sudah merebut posisinya. Jika aku tidak datang, dia tidak akan kehilangan nama belakang Marquez. Dia bilang lebih baik aku mati saja. Hicks. Diana ingin aku mati, Ma, Pa. Aku takut. Bianca menangis lagi. Hati Melissa dan Pradana semakin sakit mendengar isakan putri mereka. Semakin geram juga perasaan mereka pada Diana yang telah membuat Bianca menangis. Ada penyesalan yang luar biasa di hati mereka telah membesarkan Diana. Padahal mereka memperlakukan Diana dengan baik layaknya putri kandung, tapi ternyata balasan Diana sangat melukai hati mereka. Terutama Evander. Evander sangat marah sekali. Dia menyesal sudah menyayangi Diana. Evander juga tidak menyangka Diana yang lemah lembut itu, saat hanya berdua dengan Bianca, bisa mengatakan kata-kata sekejam itu. Perempuan itu memang harus diberikan pelajaran. Meskipun hilang ingatan, Evander tidak akan memberinya belas kasihan. Setelah makan malam, Diana berdiam diri di kamar. Tidak keluar lagi atau meminta camilan seperti kemarin. Menu makan malam yang diminta pun hanya satu jenis lauk yaitu ayam pedas asam manis. Padahal chef sudah siap memasak lebih banyak menu. Chef bersama pelayan juga sudah membeli tepung dan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk membuat camilan roti, kue atau cake. Namun, Diana tidak minta camilan.
Mereka bingung dan bertanya-tanya. Ada apa dengan Nyonya Diana? Sebenarnya Diana tidak kenapa-napa. Dia hanya ingin rebahan dan tidak melakukan apapun. Jadi bisa dibilang sedang mengecas energi setelah bertengkar dengan Bianca tadi.